Sulawesi Selatan. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Sebentar, Mama lagi nelpon nih. Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa? Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga. Pa. Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk. Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih? Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasa untuk siang hari ini
kembali lagi menyapa Anda nih sahabat budaya di edisi hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Dan tentunya seperti biasa kalau di jam 11 itu di hari Kamis program acara pengendalian inflasi hadir untuk Anda. Nah, seperti apa kebersamaan kita di program acara pengendalian inflasi? Kita sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Arianto SSI MM yang alhamdulillah kebetulan sudah ada di studio. Langsung aja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Arianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi hari ini begitu indah pasti ya Pak ya. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya hari ini Pak. Sama-sama. Iya, kali ini kita akan membahas nih Pak terkait dengan peningkatan wirausaha muda, strategi efektif dalam pengendalian inflasi. Nah, seperti apa ini peningkatan wirausaha muda, strategi efektif dalam pengendalian inflasi? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas diundangnya kami ya dalam acara RRI Pro 4 di jam 11 di tanggal 5 ini. Iya. Tentu ini adalah suatu kebanggaan bagi Badan Pusat Statistik untuk memberikan pemahaman sekaligus juga mengedukasi pemirsa apa itu inflasi dan bagaimana dampak dan sebagainya. Tentu ini sesuatu yang sangat baik sekali untuk kita memahami lebih jauh dan memahami tentang data-data yang kami keluarkan. Tentunya yang khususnya pada siang hari ini adalah mengenai inflasi ya, Bapak Ibu ya, pemirsa yang saya hormati. Nah, apa itu inflasi? Tentu harus dipahami bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum. Oh, kenaikan harga secara umum. Kalau penurunan harga secara umum namanya deflasi. Deflasi kalau penurunan. Okay. Kalau inflasi itu kenaikan harga secara umum. Tentu kami merilis setiap bulan itu didasarkan pada satu indikator yang disebut indeks harga konsumen. Jadi kita menghitung seluruh harga dan sekaligus kuantum yang digunakan oleh masyarakat secara umum. Semua komoditi, bukan hanya komoditi yang kita lihat sehari-hari ya, makanan, minuman dan sebagainya, tapi semua komoditi termasuk pendidikan, termasuk jasa-jasa lainnya. Ini harga-harga yang dikeluarkan oleh masyarakat itu bagaimana kita menghitung kenaikannya, itu namanya menghitung inflasi seperti itu. Dan itu komoditasnya tentu sangat banyak sekali. Orang itu memerlukan dalam kehidupan sehari-hari pasti semua akan memerlukan, baik itu pendidikan, kesehatan, pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat. Kenapa harus kita hitung? Kalau kita lihat komoditinya tentu banyak sekali ribuan. Nah, di Indonesia tentu tidak semua komoditi itu kita hitung semua, tapi beberapa komoditi yang memengaruhi angka inflasi itu sendiri ya. Kita lihat berapa share-nya terhadap pengeluaran setiap rumah tangga atau setiap orang. Nah, kalau di Makassar ini komoditas yang kita hitung itu sampai 600 lebih. 600 lebih. Di Makassar ya, 500 lebih, hampir 600. Nah, itu cara menghitung atau cara mengukurnya seperti apa ini? Nah, ya. Jadi menghitungnya itu tentu harus kita lihat kebutuhan komoditi itu apakah digunakan hari-hari atau mungkin diperlukan saat-saat tertentu, misalkan biaya sekolah. Biaya sekolah itu kan nggak setiap hari naik terus atau naik turunnya, tapi ada waktu-waktu tertentu. Sehingga pencatatan kami di BPS juga melihat berapa banyak yang berubah. Biasanya kalau banyak perubahan itu kita hitung setiap minggu. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali. Jadi baru kita lihat berapa nilai indeksnya sehingga kita bisa melihat inflasinya berapa. Ya, jadi misalkan tadi tarif rumah. Nah, kalau misalkan kayak tarif rumah itu bagaimana sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau yang kayak tarif sekolah? Sama sebulan sekali. Jadi paling lama sebulan sekali untuk melihat perubahan harga. Karena kita menghitung inflasi itu setiap bulan. Nah, itu. Jadi bayangkan komoditasnya hampir 600 di Makassar dan ada juga yang sekitar 300 di daerah-daerah
lain yang masih yang tidak banyak komoditas yang mempengaruhi inflasi. Oke, Gitu. seperti itu. Nah, kira-kira ini sebenarnya apa sih perbedaan inflasi secara umum dan inflasi yang spesifik terjadi di sektor pangan, energi atau jasa nih? Ya, jadi inflasi itu kan yang kita rilis kan secara umum, tapi di sana sebenarnya ada beberapa spesifikasi tentang kelompok namanya, ya Iya, kelompok. iya. Ada kelompok makanan, ada kelompok energi, kelompok dan sebagainya. Misalkan kalau untuk kelompok makanan kita bisa lihat harga-harga makanan minuman ya, itu kelompok pangan itu ya. Nah, itu kan tiap hari kan? Iya, yang seperti itu volunteernya setiap hari kita bukan setiap hari, kita menghitung setiap hari untuk melihat perkembangan harganya. Oke. Ada yang Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya. Itu kita catat harga-harganya. Iya. Nah, kalau misalnya untuk yang tadi ya masalah energi juga misalkan bahan bakar, listrik, itu Oke. sektor energi. Itu. Ya, itu kan juga itu beda lagi ya? Atau Hanya- sama saja? Sama aja, itu kan kelompok saja sebenarnya, Oh, bagian-bagiannya. Iya, dari inflasi itu kan ada kelompok-kelompok pengeluaran namanya. Iya, Kelompok iya, pengeluaran makanan, minuman, ada energi, ada kesehatan, ada juga jasa-jasa lainnya. Nah, kalau ada yang pendidikan. jasa-jasa contohnya kayak gimana nih, Pak? Nah, kalau jasa kan ada sektor jasa di sana. Ya, misalnya kalau sektor jasa itu yang kita lihat misalnya tarif harga-harga yang dilakukan oleh itu banyak sektor jasa kan ada. Contohnya, kalau mungkin salah satunya contohnya adalah MC, bisa nggak sih? MC, Master of Ceremony, Pak. Itu kan jasa. Jasa kan? Iya bisa dihitung. Bisa dihitung. Iya, tapi syaratnya apakah MC itu di Makassar di Indonesia berpengaruh terhadap harga-harga? Itu jasa. Jadi benar. jasa itu banyak, jasa hukum juga ada, Jasa hukum. semua sektoral itu ada jasa-jasanya juga di sana. Tadi kita hitung. Tapi sekali lagi kita lihat, kalau semuanya kita hitung tidak memungkinkan, sehingga kita lihat share-nya terhadap pengeluaran rumah tangga itu seberapa besar. Itu aja udah 600 komoditi yang kita hitung gitu. Wow. Hampir Baik. 600 komoditi itu. Ternyata banyak ya. Sekali, Pak. yang tahu teman-teman mungkin pemirsa tahunya hanya 9 bahan pokok. Iya benar, saya sendiri baru tahu kalau ada 600, yang satunya cuma 9 bahan pokok gitu kan, sudah pasti. Bayangkan harga Oh, emas ternyata- kita hitung juga. Oh, harga emas iya ternyata ya. BBM, tarif tol. Iya. Ya, pokoknya setiap rumah tangga atau setiap penduduk aktivitas hariannya mengeluarkan uang itu itu pasti kita ini ya hitung. dihitung Iya, semua ya. Betul, dihitung semua. Aduh, ternyata kita salah mengira. Ternyata kita kira cuma 9 pokok aja yang. Cuman ada beberapa hal yang bisa dikendalikan oleh pemerintah, bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah, dan bisa dikendalikan oleh katakanlah oleh pemangku kepentingan. Iya, Itu iya. yang harus dipahami, sehingga Iya, program pemerintah itu biasanya mengendalikan komoditas-komoditas yang memungkinkan bisa dikendalikan. Harga rokok mungkin nggak bisa dikendalikan karena secara nasional kan. Secara nasional benar Iya. kalau rokok. Emas juga sama. Ada isu juga tergantung harga emas dunia. Itu juga sulit untuk dikendalikan. Tapi untuk sembako itu pemerintah Itu bisa sekarang dikendalikan. bisa dikendalikan Oke. kan gitu. Benar-benar. Oke. Nah, kira-kira nih dari perbandingan inflasi Sulsel versus nasional, bagaimana tren inflasi di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2024 dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional? Ya, kita bersyukur bahwa tingkat inflasi untuk Sulawesi Selatan masih di bawah inflasi nasional. Iya. Jadi kalau kita lihat trennya itu searah, tapi selalu inflasi nasional itu lebih tinggi daripada inflasi Sulawesi Selatan. Itu juga menjadi prestasi pemerintah kepala pemerintah daerah. Iya. Ya, itu kan juga menjadi prestasi, sehingga tidak salah kalau Pak PJ Gubernur itu sekarang menjadi PJ Gubernur yang terbaik di Indonesia, karena dia bisa mengendalikan salah satunya bisa mengendalikan inflasi sehingga dia masih di bawah level nasional. Okay. Bahkan beberapa kali pernah sampai 10 terbawah gitu ya. Artinya inflasi itu diartikan bahwa tidak boleh tidak terjadi gitu. Karena inflasi itu adalah sebagai motor penggerak
Motor penggerak ya. Perekonomian juga. Betul. Kalau deflasi atau harganya turun, tentu pengusaha nggak mau lagi berusaha karena dia akan merugi karena Iya, harga rugi semakin kan turun. harga semakin turun. Misalkan seperti itu. Jadi ada yang namanya inflasi tapi dikendalikan bahasanya seperti Oh, itu. dikendalikan. Iya, dikendalikan inflasi. Maksudnya itu dikendalikan kayak bagaimana itu, Pak? Nah, dikendalikan itu dalam arti dalam rentang target yang sudah disepakati antara ekonomi yang tentu sudah memperhitungkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berarti bukan berarti untuk turun ya? Ya, jadi inflasi itu kalau target Bank Indonesia itu 2,5 plus minus 1. Jadi sekitar itu. Inflasi terlalu tinggi juga nggak baik, terlalu rendah pun tidak baik. Atau katakanlah naik turun juga tidak baik. Naik turun juga nggak bagus ya. Makanya Jadi namanya harus bahasanya bukan menurunkan inflasi tapi mengendalikan mengendalikan inflasi ya. supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Iya, Sehingga iya. daya beli masyarakat bisa terjaga, pengusaha bisa berusaha dan tidak terjadi gejolak. Karena kalau dia penurunan, pengusaha rugi dong. Iya. Iya. Oke, jadi kalau faktor-faktor utama nih yang menyebabkan perbedaan tersebut itu yang ada perbedaan antara inflasi di Sulawesi Selatan dengan inflasi tingkat nasional. Nah, itu apa ini faktor-faktor utamanya? Nah, kalau inflasi itu sebenarnya banyak faktornya. Iya. Yang bisa menjadi faktor utamanya adalah kebijakan. Kebijakan. Kalau misalnya kebijakan pemerintah menaikkan harga secara nasional, misalkan BBM naik itu akan otomatis berdampak pada Sulawesi Selatan juga naik harganya. Tapi ada juga faktor-faktor yang kaitan dengan musiman. Contohnya yang kayak musiman kayak gimana? Kan di Sulawesi Selatan contoh yang paling sederhana adalah semua bahan makanan itu adalah produk musiman. Oh, bahan makanan Misalkan ya. seperti itu. Iya, Sehingga Misalkan. kalau misalnya pada saat musim kemarau tidak ada katakanlah produk tanaman pertanian, maka harga pertanian akan tinggi. Tapi di Jakarta belum tentu tinggi karena di sana nggak ada pertaniannya. Iya, Jakarta ya. Misalkan kita ambil ekstrimnya saja lah seperti itu. Sehingga tentu banyak faktor-faktor yang membedakan antara nasional dan Sulawesi Selatan. Nah, kita melihat bahwa untuk Sulawesi Selatan ini cukup terkendali. Artinya kita memiliki satu wilayah yang memang potensi makanan dan sebagainya. Nah, ini yang sedang digagas oleh Pak PJ Gubernur bahwa bagaimana peran Bulog, misalkan seperti itu. Iya. Bagaimana peran stakeholder terkait, misalkan itu mengendalikan inflasi. Kalau misalkan produknya lagi banyak, tentu harapannya Bulog bisa menyerap dari masyarakat sehingga harganya tidak terlalu jatuh. Iya. Begitu sebaliknya, ketika harga tinggi, mungkin Bulog diminta untuk menyalurkan beras cadangannya kan, supaya tidak terlalu naik terlalu tinggi. Padahal selama ini yang saya pikirkan itu ya Pak ya, kalau permintaan banyak, nah itu harga naik juga. Tapi kalau permintaan turun, nah itu harganya turun juga. Saya pikirnya seperti itu. Itu juga betul. Itu juga betul itu ya. juga betul. Pada prinsipnya kan supply dan demand. Iya. Tapi supply itu sangat tergantung dari berbagai faktor kan. Supply itu tergantung dari musiman. Oh iya. Ada juga tergantung dari faktor-faktor lainnya. Itu supply ya. Supply. Misalkan kalau misalnya di suatu negara terjadi geopolitik, misalkan terjadi yang tidak diinginkan, katakanlah katakanlah sekarang ini lagi panas-panasnya antara Ukraina sama Rusia di tahun 2023 yang lalu, maka gandum itu biasanya nggak keluar oleh mereka negara itu. Harga gandum akan tinggi. Tentu substitusi makanan-makanan seperti gandum, pengganti gandum itu akan naik juga kan. Itu bisa. Padahal kita nggak bukan kita yang perang kan gitu. Tapi juga berdampak. Emas. Nah, kalau misalkan secara dunia itu harga emas naik, mau nggak mau, suka nggak suka, pasti orang tetap beli lah. Indonesia juga kan menaikkan harga emas. Nah, walaupun masyarakat itu beli juga. Juga tetap. Makanya orang bilang emas tidak ada matinya. Itu kenapa selalu ada perbedaan nasional dan Sulawesi Selatan. Karena ada faktor musiman, ada faktor ekonomi lokal ya. Misalkan ekonomi lokal itu seperti apa ya? Misalkan secara nasional mungkin di daerah-daerah
Bali ada perayaan-perayaan yang sering terjadi, maka biasanya timbul ekonomi yang tinggi ya. Itu biasanya harga-harga naik misalkan, atau musim liburan. Itu bisa terjadi kalau ada dampak terhadap beberapa wilayah tertentu yang mungkin menjadi pendorong naiknya harga-harga. Makanya berbeda antara nasional dengan Sulawesi Selatan. Iya. Masing-masing daerah memiliki cara bagaimana mengendalikan inflasi itu supaya tidak naik dan tidak turun terlalu tajam seperti itu. Iya. Adanya musiman dan tadi Distribusi logistik juga berpengaruh. Oh, logistik juga mempengaruhi. Misalnya kayak gimana? harga misalkan bawang itu kan ada di Nrekang. Iya. Kalau jalan putus Nrekang Makassar, maka Makassar akan naik harganya bawang itu toh. Iya, pasti. Karena nggak lancar. Banyak faktor, makanya. Banyak faktor ternyata. Makanya itulah peran dari semua stakeholder. Pak PJ itu selalu mengatakan itu peran stakeholder untuk mengendalikan inflasi itu ya sangat dibutuhkan. Bagaimana yang tidak terkait langsung juga bisa ikut dilibatkan dalam pengendalian inflasi. Oke, seperti itu. Nah, kalau dari ini, bagaimana ini bukan faktor lagi, tapi inflasi berdampak pada daya beli masyarakat di Sulawesi Selatan? Ya, jadi gini, inflasi itu kan pada akhirnya kan kenaikan harga, inflasi kenaikan harga. Iya. Kalau ibu misalnya memiliki pendapatan yang tetap, kemudian harganya naik, maka nilai uang ibu itu akan menjadi berkurang. Nilainya berkurang, bukan nilai rupiahnya, tapi nilainya berkurang. Kan karena apa? Karena harganya naik, kan gitu. Makanya seringkali ada dikaitkan dengan daya beli masyarakat. Iya. Karena apa? Karena mungkin masyarakat nggak punya uang sehingga dia tidak mampu membeli, sehingga suplainya berlebih atau tidak terserap oleh masyarakat. Itu juga bisa terjadi. Iya. Kan gitu. Jadi inflasi itu banyak, salah satunya adalah ke daya beli masyarakat berkurang, inflasinya juga dinilai akan menjadi rendah. Iya. Kan gitu. Makanya saya bilang itulah roda ekonomi itu inflasi itu terjaga gitu. Iya, bukan berarti deflasi terus ya. Kalau janganlah kalau inflasi deflasi terus. Deflasi terus itu kan artinya bisa jadi salah satunya tadi masyarakat tidak memiliki uang untuk membeli sehingga harganya semakin turun ya. Bisa begitu. Bisa saja terjadi karena suplainya berlebih. Karena tidak ada yang beli. Daripada rusak dong barangnya kalau misalkan nggak ada yang beli ya. Makanya jalan satu-satunya itu harus deflasi. Bukan deflasi, otomatis harganya akan turun. Sehingga itu yang namanya deflasi. Kalau bahasa kita penurunan harga itu namanya deflasi. Oh iya. Makanya ada kecurigaan kemarin beberapa bulan terjadi penurunan harga. Iya. Itu dikatakan berkurangnya daya beli masyarakat. Tapi kalau saya lihat, kalau saya teliti di beberapa bulan terakhir terjadi deflasi di Sulawesi Selatan itu karena oversupply. Oversupply itu bisa jadi produknya yang tertentu itu berlebih di masyarakat karena kebetulan di tahun 2024 itu musim mendukung, tidak seperti tahun 2023 ada El Nino. Semua produk-produk pertanian katakanlah tidak menghasilkan produk yang baik. Nah, tahun 2024 itu kelihatannya sudah berakhir El Nino-nya di bulan kedua, ketiga dan keempat itu petani-petani kita sudah mulai memproduksi pertanian lebih baik lagi sehingga produknya sudah mulai lebih tinggi. Sehingga kalau suplainya berlebih otomatis deflasi gitu. Bukan berarti masyarakat tidak memiliki daya beli. Sehingga itulah peran. Tapi karena daya stoknya itu yang berlebihan gitu ya. Itulah makanya sekarang ada yang namanya kebijakan pemerintah untuk mengatur seperti itu. Gitu. Kalau harga terlalu rendah, tentu peran pemerintah supaya bagaimana menyerap itu untuk disimpan di cold storage dan sebagainya, supaya tidak berlebih. Nggak berlebih ya. Iya. Mubasir nah bilang orang Pak. Gitu. Iya. Oke, sektor mana yang paling terdampak oleh inflasi di Sulawesi Selatan nih Pak? Ya, kalau sektor itu kan atau kelompok, kalau bahasa kami itu kelompok pendorong inflasi yang paling besar adalah kelompok makanan. Kelompok makanan. Iya, kelompok makanan ini kan fluktuasinya sangat
fluktuatif ya, Valentine ya. Iya. Jadi kalau misalkan Barang laku kan makanan iya, Pak. betul. Nah yang kedua, ini yang paling besar terhadap inflasi di Sulawesi Selatan itu adalah harga emas. Harga emas ya. Harga emas, rokok juga naik. Rokok itu juga. itu sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah karena Susah harga ya. jumlah yang rokok kayaknya sama nggak berubah ya jumlahnya ya. Harganya cukainya naik otomatis menaikkan harga. Dan itu sulit dikendalikan. Ya itu memang di mana ranah-ranah yang sulit dikendalikan memang pemerintah daerah ya hanya menghimbau saja seperti itu kan. Tapi untuk yang bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah tentu ini adalah upaya kita semua. Gitu. Jadi kalau makanan, rokok, emas, kan? Makanan itu ada macam-macam. Oh, makanan macam-macam lagi. Salah satunya rokok, komoditas yang utama. Makanan. Iya, makanan minuman itu rokok itu salah satunya. Tunggu dulu, makanan termasuk rokok kah? Iya. ya dikonsumsi gitu ya. Konsumsi. Oke. Kalau misalkan kelompok yang kedua misalkan yang paling besar itu adalah tadi emas perhiasan. Emas. Itu juga tinggi sekali. Banyak peminatnya loh Pak. Emas. Siapapun itu pasti suka dengan emas. Makanya kenapa bisa berdampak terlalu kentara inflasinya? Iya, karena harganya sekarang di tahun 2024 kenaikan harga emas itu luar biasa tinggi sekali. Iya. Makanya kalau misalkan belum punya duit, tahan-tahan dulu untuk membeli emas ya. Siapa tahu bisa tiba-tiba apa lagi namanya tuh Pak? Investasi ya karena disimpan untuk disimpan. Iya seperti itu ya Pak ya. Oke, nah kira-kira nih apa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah nih Pak untuk meringankan beban masyarakat akibat inflasi? Nah, kita peran BPS tentu memberikan insight kepada pemerintah daerah. Jadi kita di TPID itu aktif melakukan diskusi, melakukan rapat-rapat bagaimana pengendalian inflasi itu dilakukan di Sulawesi Selatan. Jadi kami juga setiap minggu kita selalu memberikan insight kepada pemerintah daerah. Hati-hati ini harga emas mulai naik misalkan. Tapi itu kan nggak bisa dikendalikan. Tapi makanya ada 20 komoditas yang kita sampaikan ke pemerintah daerah. Misalnya apa tuh? Beras. Mulai naik nih Pak, hati-hati. Maka pemerintah daerah sudah punya gerakan untuk bagaimana jangan sampai terlalu tinggi. Begitu juga misalkan bawang, telur, daging. Itu adalah komoditas-komoditas yang memungkinkan bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah. Nah, caranya sekarang sudah dikeluarkan peraturan gubernur tentang pengendalian inflasi ini bagaimana mensubsidi harga. Jadi masyarakat produsen ketika harganya naik, itu tentu yang dirugikan adalah konsumen nggak bisa beli. Iya betul. Begitu pas harganya turun, nah ya konsumen diuntungkan tapi pengusahanya produsen rugi dong. Pengusaha kan di tengah-tengah. Pengusaha BO beda lagi gitu ya. Ada produsen, ada pengusaha, ada konsumen. Katakanlah pengusaha salah satunya pedagang, ada konsumen. Nah, pemerintah daerah bagaimana tiga-tiganya dia bisa seimbang gitu ya. Diuntungkan, bukan seimbang, diuntungkan. Produsen diuntungkan, pedagang juga diuntungkan, konsumen juga diuntungkan. Maka itulah, ada sekarang peraturan gubernur masalah subsidi harga. Kalau harga naik, biarkan saya naik. Tapi kenaikan itu kita disubsidi oleh pemerintah. Iya. Pedagang kan nggak mau tahu duit dari mana, mau dari pengusaha, mau dari pemerintah, serah. Yang penting saya beli katakanlah 10.000, maka saya juga harus punya untung katakanlah 11.000. Maka disubsidi 1.000-nya oleh pemerintah daerah. Masyarakat merasa diuntungkan juga karena nggak ada kenaikan harga. Iya. Kan gitu. Dia tetap beli seperti biasa. Petani diuntungkan karena dia tidak dirugikan, harganya tetap tinggi. Pedagang juga nggak dirugikan karena dia disubsidi oleh pemerintah, karena seperti itu harganya juga tetap. Entah duitnya dari mana, mau dari konsumen silakan, mau dari pemerintah juga silakan. Yang penting dia dapat untung kan. Dapat untung, iya benar. Kan gitu. Makanya keuntungan itu katakanlah selisih harga itu disubsidi oleh pemerintah. Konsumen tidak juga dirugikan karena harganya masih rendah. Iya. Itu yang sedang skema seperti itu yang lagi dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga itulah menjadi provinsi yang pengendaliannya cukup baik. Bahkan pernah menerima penghargaan beberapa tahun untuk insentif untuk
pengendalian inflasi ini. Jadi Sulawesi Selatan juga BPS juga merasa bangga bahwa kita juga punya andil atau punya kontribusi untuk mengendalikan inflasi. Oke, seperti itu. Oke, Pak, sebelum kita lanjut lagi ya dengan beberapa sesi pertanyaan kita dengarkan dulu Pak ya. Pokoknya kita jeda dulu lah Pak. Endemol Entertainment proudly presents. Halo Mak,
sudah ada mi uang pembayaran UKT ku? Belum ada, Nak. Sabar-sabar Ki dulu, nah. Sekarang lagi naik harga pupuk sama harga barang. Jadi mak, kapan ada uangnya? Karena minggu depan sudah mau bayar UKT di kampus. Iya, Nak. Insya Allah. Mama kirimkan Ki kalau sudah ada, Mina. Oh iya mak. Bagaimana mi ini Dil? Mau bayar uang UKT, tapi belum ada dikirimkan kak. Saya kira ada uang tabunganmu, pakai itu mau dulu. Tapi sisa itu sudah tidak ada mi uang harianku kalau dipakai itu tabungan. Duh, makanya hemat-hemat kok. Inflasi tinggi, saatnya berhemat. Kamera rolling action. Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi. Cut. Di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yo, ulang. Kamera action. Kamu sudah bikin aku frustasi. Cut. Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah? Gimana? Cut. Kamu sudah bikin aku frustrasi. Cut. Bungkus. Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi? Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya. Frustrasi kali, Kak. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita pengendalian inflasi dengan narasumber kita Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Arianto SSI MM. Iya, Pak Arianto, kita lanjut lagi ya Pak Arianto. Siap. Oke, lanjut lagi dengan pembahasan kita. Nah nih Pak, apa ini Pak? Apa saja strategi utama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengendalikan inflasi nih Pak? Iya, sekali lagi sebenarnya strateginya kan bukan domain BPS ya untuk mengendalikan. Tapi kalau saya lihat, saya amati memang yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu suatu langkah yang luar biasa sebenarnya. Karena apa? Karena melibatkan seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan ya untuk bagaimana sama-sama mengendalikan inflasi dan ini menjadi salah satu program pemerintah daerah juga kan, kalau pemerintah dan pemerintah daerah juga kan gitu dan ini sudah dilakukan ya. Ini yang luar biasa sebenarnya. Jadi bahkan beberapa kali ada diskusi masalah inflasi yang melalui high level meeting ya, itu langsung Pak PJ yang memimpin ya. Ini kan adalah satu perhatian pemerintah daerah dalam rangka pengendalian inflasi. Tapi apa yang dilakukan salah satunya tadi ya, salah satunya adalah bagaimana membuat pergub tentang pengendalian inflasi. Itu bagaimana membuat suatu tim TPID juga salah satu pengendalian inflasi itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke, seperti itu. Jadi ada tidak koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengendalian inflasi ini? Tentu ada. Ada ya. Bagaimana ini? Jadi kita tahu bahwa setiap Senin itu pemerintah pusat itu selalu rapat koordinasi tentang pengendalian inflasi. Oh iya. Jadi setiap Senin itu. Dan di pusat pun semua kementerian lembaga yang terkait itu menjadi monitoring terhadap perkembangan inflasi di setiap daerah. Sehingga pemerintah pusat memberikan perintah-perintah kepada pemerintah daerah yang inflasinya tinggi, itu harus ada upaya yang lebih dibandingkan dengan daerah-daerah yang memang terkendali. Artinya sudah dikendalikan oleh pemerintah daerahnya. Sehingga itu menjadi perhatian. Itu yang setiap minggu kita dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan di pemerintah daerah juga TPID daerah itu juga mendengarkan arahan-arahan dari pemerintah pusat. Makanya kalau inflasi terlalu tinggi,
Udah pasti bagaimana langkah selanjutnya untuk pengendalian ini oleh pemerintah pusat. Itu salah satu bentuk koordinasi gitu ya, perhatian pemerintah pusat terhadap pengendalian inflasi ini. Gitu. Oke. Nah, kalau kebijakan apa saja ini yang dianggap paling efektif ini dalam menekan laju inflasi di Sulawesi Selatan nih, Pak? Ya, memang lagi-lagi kebijakan itu kan menyangkut pelaksana ya, bukan domain BPS juga. Kalau BPS itu kan hanya mengukur, memantau dan melihat inflasinya seperti apa. Tapi dari situlah pemerintah daerah biasanya mengambil langkah-langkah untuk pengendalian selanjutnya. Jadi kita juga setiap minggu kita sampaikan insight-insight kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah sampai saat ini alhamdulillah tidak pernah intervensi terhadap kerja-kerja BPS, apalagi intervensi angkanya ya. Kerja BPS nggak pernah diintervensi oleh pemerintah daerah, tapi tentu kita memberikan insight kepada pemerintah daerah beberapa strategi untuk pengendalian inflasi ini, dan itu yang selalu disampaikan oleh tim TPID ya. Kami juga menjadi anggota tim TPID di Sulawesi Selatan. Tentu ini menjadi perhatian semua pihak. Betul. Baik Bank Indonesia, Bulog, dinas-dinas terkait lainnya, itu menjadi perhatian supaya misalkan harga perikanan naik, tentu dinas perikanan bagaimana upaya dia supaya harga itu tidak semakin tinggi lagi, tidak terlalu tinggi gitu ya Pak ya. Termasuk dinas tanaman pangan, hortikultura, misalkan seperti itu. Ada upaya-upaya, termasuk Bulog juga, termasuk Bank Indonesia juga. Karena ini juga kaitan dengan mata uang tadi ya, nilai mata uang. Maka Bank Indonesia juga memiliki kepentingan. Jangan sampai nilai mata uang rupiah semakin tidak bernilai karena inflasi tinggi. Iya betul sekali. Itu yang ditakutkan sebenarnya itu Pak. Karena gajinya untuk yang berpendapatan tetap tentu akan bernilainya berkurang. Betul. Harga naik, semakin naik, gajinya tetap. Tetap gajinya, tidak naik gajinya. Makanya itu peran Bank Indonesia bagaimana menjaga nilai tukar rupiah. Supaya tetap stabil. Gitu. Nah, itu banyak semua stakeholder terkait pasti akan memperhatikan angka inflasi ini. Oke. Nah, kalau yang namanya peran dari Badan Pusat Statistik BPS ini dalam memantau dan menganalisis perkembangan inflasi, seperti apa ini perannya nih Pak? Ya, jadi kan BPS selalu mengumpulkan data-data ke pasar, ke responden-responden untuk memberikan data kepada pemerintah daerah. Nah ini yang nanti pemerintah daerah kan ada action nih. Wah ini udah mulai sinyalnya harga komoditas tertentu akan naik, maka ada upaya-upaya sehingga BPS memberikan insight namanya. Insight itu memberikan memberikan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah supaya beberapa komoditas ini bisa dikendalikan. Nah, bukan hanya BPS sebenarnya, tapi beberapa OPD juga melakukan pemantauan harga. Jadi ada dinas ketahanan pangan, ada dinas perindustrian dan perdagangan, itu memantau setiap pergerakan harga-harga yang ada di pasar ya. Sehingga BPS juga terbantu oleh informasi-informasi. Jadi kalau memantau seperti itu harga-harga itu berarti datangi mensurvei di pasar-pasar seperti itu Betul. Jadi petugas kita itu datang ke responden, pedagang-pedagang itu bagaimana berapa yang dijual oleh pedagang ke konsumen ya. Bukan harga secara umum. Tapi kita sebenarnya mencatat berapa transaksi konsumen itu ke pedagang. Kalau hanya nanya ke pedagang mungkin saja harganya katakanlah 10.000, tapi begitu pas kita lihat kok harganya 11.000 ke konsumen. Makanya kita catat 11.000 gitu. Jadi transaksi itu yang kita catat gitu. Transaksinya yang dicatat. Bukan pedagangnya yang ditanya, tapi pas transaksi. Salah satunya adalah pedagang yang ditanya berapa. Salah satu itu juga. Terus kita lihat apakah seperti itu ya. Makanya ada dua pendekatan sehingga kita harga itu benar-benar yang dikeluarkan oleh konsumen, berapa nilainya. Itu yang kita catat. Nah, yang berikutnya juga kita melihat ada sisi kuantumnya atau volumenya. Tentu setiap pengeluaran rumah tangga, setiap orang pengeluaran itu sangat tergantung dari berapa banyak yang sering dikeluarkan. Ibu misalkan sering tiap hari makan, maka beras menjadi nilai komoditas yang memiliki
andil bobot terbesar. Iya, gitu, iya. misalkan seperti itu. Harga naik sedikit saja itu menjadi inflasi lebih tinggi. Karena apa? Karena beras menjadi faktor memiliki bobot tinggi. Tapi sebaliknya misalkan. Iya. Yang tidak jarang dikonsumsi. Makanya air minum juga ini memiliki bobot yang tinggi karena setiap orang butuh air minum. Iya, betul Pak. Nah itu semakin banyak orang mengkonsumsi suatu komoditas maka memiliki bobot yang tinggi. Nah maka itu yang harus dijaga sebenarnya supaya terkendali inflasinya. Beras, air minum, bahkan beberapa daerah air minum itu menjadi faktor pendorong inflasi. Iya. Di beberapa daerah ya. Iya betul. Itu salah satu contohnya. Jangan sampai gara-gara air minum yang ini akhirnya inflasi terus. Ya, tapi kan ada batasan biasanya. Ada batasan ya Pak ya. Pasti harganya paling mahal berapa kan itu toh? Ini macam-macam loh Pak. Ada yang memiliki PH itu kan. Artinya yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat itulah memiliki bobot yang tinggi. Sebagai contoh di beras itu tinggi. Rokok juga tinggi. Tinggi benar. Karena semua orang yang perokok pasti memerlukan rokok. Iya. Bahkan nilai-nilai. Tapi bagus lagi Pak kalau inflasi ki rokok Pak. Kurang-kurang ya konsumsi namanya rokok. Itu. Jadi semakin banyak yang dikonsumsi oleh masyarakat, nilai bobotnya juga tinggi. Semakin tinggi ya. Iya. Tapi misalkan harga bawang putih atau yang tomat segala macam kan nilainya walaupun naik tinggi dia tidak terpengaruh dengan karena konsumsinya kecil, nilainya kecil rupiahnya. Oke, Pak, data apa aja ini yang dihasilkan oleh BPS yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi nih Pak? Jadi kita kan inflasi itu kan banyak beberapa bisa dirinci lah ya menurut komoditasnya, menurut wilayahnya, menurut subkelompok pengeluarannya, menurut dan lain-lain lah. Jadi kita bisa melihat kelompok mana yang naik tinggi, daerah mana yang naik tinggi, kemudian wilayah mana atau daerah mana yang komoditas apa yang naik tinggi juga. Jadi bisa kita insight di sana. Itu yang kita selalu sampaikan setiap rilis. Bahwa inflasi bulan ini sekian, komoditas utama penyumbangnya adalah katakanlah sekarang ini misalkan bawang merah naik 50% harganya, misalkan seperti itu. Tapi kan andilnya kecil jadi nggak terlalu besar. Tapi kalau beras naik 50% bisa dibayangkan. Waduh. Inflasinya sangat tinggi kan gitu. Misalkan seperti itu, seperti itu. Nah itu menjadi insight dari pemerintah daerah gitu. Kemudian misalnya untuk Nataru ini ya. Kan sekarang tadi barusan rapat TPID, saya juga hadir di sana. Pak PJ yang memberikan arahan pada tim TPID seluruh Sulawesi Selatan, bagaimana menghadapi Natal tahun baru agar inflasinya jangan terlalu tinggi, terkendali ya, jadi terkendali aja itu bagus loh Pak. Ya, terkendali. Kenapa? Karena biasanya Nataru itu kaitan dengan berbagai aspek, aspek transportasi, orang pada berlibur. Iya benar. Yang kedua aspek katakanlah energi BBM itu jadi di daerah-daerah perlu banyak energi yang katakanlah ya tadi Petramax, jangan-jangan itu akan menjadi konsumsi paling banyak kan gitu kan. Betul. Kemudian ada juga pola konsumsi masyarakat. Biasanya kan kalau ada tamu dari saudara-saudara kita pulang kampung, kita menyediakan oleh-oleh lah. Banyak makanan juga kan itu. Makanan. Oh iya makanan. Nah, betul. Nah, kebutuhan makanan semakin banyak. Kalau kebutuhan semakin banyak, pola konsumsinya semakin banyak. Tidak seperti biasanya, otomatis akan mempengaruhi permintaan ada demand. Nah, permintaan demand itu kan meningkat. Otomatis hukum ekonomi berlaku. Nah, itu di hukum ekonomi lah. Akhirnya kesana lagi. Sebenarnya demand itu kan banyak sekali faktornya. Salah satunya adalah pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat ketika hari besar, pasti biasanya cenderung lebih besar, lebih banyak maksudnya gitu ya. Lebih banyak demandnya, kebutuhannya. Iya. Itu adalah pola konsumsi yang kita tidak bisa hindari ya. Seperti bulan puasa, bukannya mengurangi konsumsi makanan, malah justru bertambah kebutuhan makanannya orang. Sehingga pemerintah selalu waspada terhadap inflasi hari-hari besar agama, hari-hari besar tahun baru, liburan itu pasti menimbulkan inflasi tinggi karena perputaran uang semakin banyak ya di sana sehingga
demand-nya semakin meningkat, otomatis menaikkan harga. Iya, betul. Ongkos transportasi juga pasti naik. Kan itu udah pasti kan itu kan orang banyak yang pulang kampung pasti transportasinya akan naik. Betul. Oke. Dan lain-lain. Itu yang akan dicermati oleh pemerintah daerah bagaimana mengantisipasi hal tersebut. Oke. Baik, Pak. Ini karena udah di penghujung acara kayaknya nih, Pak ya. Satu pertanyaan lagi Pak sebelum berikan pesan ya. Nah ini kira-kira kebijakan apa saja yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat dalam upaya pengendalian inflasi secara nasional? Ya, kalau kebijakan itu kan adalah salah satu ya upaya pemerintah sebenarnya, walaupun bukan domain BPS ya, tapi saya menjawab bahwa memang pemerintah sangat concern terhadap inflasi ini. Kenapa demikian? Karena itu adalah menyangkut tingkat daya beli masyarakat. Iya. Kalau inflasi terlalu tinggi di beberapa negara, katakanlah seperti itu Argentina, Brasil dan sebagainya, itu inflasinya sampai lebih dari Venezuela kalau salah itu inflasinya 50%. Bayangkan 50%. Tinggi ya. Inflasi 50% itu ibaratnya tuh harga itu naik hampir setengah harga. Setengah lipat. Iya. Nah, kalau pendapatannya tetap menaikkan angka kemiskinan karena dia nggak mau beli lagi. Seandainya mungkin gaji bisa naik kan, nah itu bisa dikatakan agak seimbang lah. Betul, makanya itu pemerintah menjadi perhatian pemerintah kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi itu dilakukan. Dari zaman saya presiden yang sebelumnya juga selalu inflasi menjadi salah satu instrumen untuk pengendalian inflasi, salah satu instrumen yang menjadi target supaya tidak menimbulkan gejolak. Karena apa? Karena setiap pemerintah salah satu yang menjadi katakanlah chaos pastinya. Itu adalah karena harga yang naik ya. Pasti masyarakat kan bergejolak, timbul ketidakpastian, akhirnya pengusaha juga nggak ada yang mau masuk, investor juga nggak mau masuk. Itu salah satunya adalah bagaimana mengendalikan inflasi, sehingga itu menjadi kebijakan yang memang diterapkan dari pemerintah sebelumnya. Itu memang bukan BPS tapi itu saya rasakan seperti itu. Tapi seperti itu menurut pandangannya Pak Arianto. Oke. Pak, nah ini apa ini pesannya ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih Pak terkait dengan pentingnya memahami inflasi dan upaya pengendaliannya. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada RRI Pro 4 ya. Jadi kami memberikan penjelasan seperti ini tentu harusnya memahami bahwa inflasi itu adalah bukan momok, tapi ini adalah satu keniscayaan sehingga bagaimana masyarakat bisa memahami angka-angka inflasi termasuk pengambil keputusan, termasuk pemerintah daerah dan tim TPID yang sudah bekerja keras sehingga diharapkan bahwa masyarakat tetap beraktivitas ekonominya seperti biasa dan itu menjadi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Kalau sudah terkendali inflasinya, otomatis semua masyarakat juga nyaman bekerja, pengusaha juga nyaman bekerja, investor juga nyaman bekerja, dan produsen juga nyaman bekerja. Betul. Dan kenyamanan itu yang membuat ekonomi akan tumbuh semakin baik. Itu harapan kita. Atau pada akhirnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk BPS, ujung-ujungnya bagaimana mesejahterakan masyarakat. Sehingga kami juga punya kewajiban memberikan insight kepada pemerintah daerah dalam rangka pengendalian inflasi. Mungkin yang Oke, baik kalau begitu Pak, terima kasih karena udah berpartisipasi untuk di siang hari ini di Pro 4 RM Makassar di program acara kita pengendalian inflasi. Semoga bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan kita di Pro 4 RM Makassar. Bapak makin sukses selalu, makin jaya selalu, Bapak. Amin. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya kembali Bapak ya. Oke, sampai jumpa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, mohon maaf pada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
rasa